Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Firman yang selama ini berpura-pura bersikap baik dan peduli pada Mutiara ternyata menyimpan niat busuk di balik semua tindakannya. Ia mulai melihat Mutiara bukan sebagai manusia yang perlu dilindungi, melainkan sebagai barang yang bisa memberinya keuntungan. Dalam pikirannya, daripada Mutiara hanya menjadi beban dan tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik ia memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Saat Mutiara tidak menyadari, Firman menelpon seseorang dengan nada suara pelan namun penuh intrik. Ia menyebut-nyebut tentang barang bagus yang siap untuk dikirim atau dijual. Dari percakapan itu jelas bahwa yang dimaksud barang bagus bukanlah benda mati, melainkan Mutiara sendiri. Firman menggambarkan Mutiara dengan detail seolah sedang menawarkan komoditas berharga kepada calon pembelinya. Nada bicaranya menunjukkan bahwa rencana ini sudah ia pikirkan matang-matang. Bahkan ia mulai menyusun langkah untuk membuat Mutiara semakin tergantung padanya sehingga ketika waktunya tiba, Mutiara tidak akan punya pilihan selain mengikuti apa yang Firman mau. Ia mengatur situasi agar Mutiara merasa tidak punya tempat lain untuk pergi sehingga rencana jahatnya bisa berjalan mulus. Namun Firman tidak menyadari bahwa sikapnya yang mulai mencurigakan bisa saja menimbulkan tanda tanya di benak orang lain, terutama Kenzo yang belakangan sering memperhatikan gerak-geriknya. Jika Kenzo sampai mengetahui percakapan rahasia itu, bukan tidak mungkin rencana kotor Firman akan terbongkar sebelum sempat dijalankan. Ibarat keluar dari kandang singa, kini Mutiara justru masuk ke kandang macan. Sebelumnya, ketika tinggal di rumah Aditya, ia sudah cukup menderita karena harus menghadapi perlakuan kejam Rianti yang tak pernah berhenti menyakitinya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Setiap hari Mutiara hidup dalam tekanan, rasa takut, dan rasa tidak dihargai. Namun, meski menyakitkan, setidaknya di rumah Aditya nyawanya masih selamat. Kini nasibnya justru lebih mengerikan ketika berpindah ke rumah Firman. Awalnya Mutiara sempat berharap kehidupan di tempat baru ini akan lebih baik atau setidaknya memberinya kesempatan untuk memulai dari awal. Tapi harapan itu hanya sebatas mimpi karena Firman ternyata jauh lebih berbahaya dibandingkan Rianti. Bukan hanya bersikap dingin dan licik, Firman menyimpan niat busuk yang mengancam langsung keselamatan Mutiara. Firman mulai melihat Mutiara layaknya barang dagangan. Ia menelpon seseorang dan berbicara tentang barang bagus yang siap dijual, dan yang ia maksud jelas adalah Mutiara. Jika rencana ini berjalan, Mutiara bukan hanya akan kehilangan kebebasannya, tapi juga mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Perpindahan dari rumah Aditya ke rumah Firman ternyata bukan penyelamatan, melainkan langkah masuk ke jurang yang lebih dalam dari penderitaan menuju bahaya yang sesungguhnya. Kini, satu-satunya harapan terbesar adalah agar Mutiara cepat menyadari bahaya yang mengintainya. Selama ini, ia mungkin terlalu berusaha bersikap baik dan penurut sehingga tidak terlalu memikirkan gerak-gerik aneh Firman. Namun percakapan telepon yang ia dengar di mana Firman menyebut barang bagus sambil berbicara dengan nada penuh rahasia seharusnya menjadi peringatan keras. Jika ia mampu menghubungkan semua kejadian aneh sejak pertama kali tiba di rumah itu mulai dari Firman yang tiba-tiba menunjukkan foto masa kecilnya tanpa tanda lahir, sikap Firman yang selalu mengawasi, hingga caranya yang terlalu berlebihan dalam mengatur setiap langkah Mutiara, maka ia akan sadar bahwa dirinya sedang berada di situasi yang sangat berbahaya. Keadaan ini ibarat keluar dari kandang singa masuk ke kandang macan. Sebelumnya di rumah Aditya, Mutiara harus menahan perlakuan buruk dari Rianti yang selalu mencari cara untuk menyakitinya. Namun setidaknya di rumah itu, ancaman fisik yang membahayakan nyawanya belum sejelas sekarang.
Di rumah Firman, ancamannya jauh lebih nyata. Ia bisa saja dijual atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Firman bukan sekadar jahat, tapi licik dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Jika Mutiara tidak segera bertindak, Firman bisa kapan saja mengeksekusi rencananya. Di titik inilah peran Kenzo menjadi sangat penting. Kenzo selama ini sudah punya firasat buruk tentang Firman, bahkan ia pernah memergoki percakapan aneh di antara Mutiara dan Firman yang membuatnya semakin curiga. Jika Mutiara bisa menghubungi Kenzo tepat waktu, ia mungkin bisa menyelamatkannya sebelum Firman sempat melakukan apapun. Kenzo bukan hanya akan menjadi pelindung, tapi juga satu-satunya orang yang berani berhadapan langsung dengan Firman. Waktu terus berjalan dan setiap menit yang terbuang berarti kesempatan selamat semakin tipis. Mutiara kini harus memilih tetap diam dalam ketakutan atau bergerak cepat mencari cara untuk memberitahu Kenzo dan mempertaruhkan segalanya demi kebebasannya sendiri. Karena sekali Firman berhasil melancarkan aksinya, tidak akan ada jalan kembali. Jika Mutiara terlambat bertindak, Firman mungkin akan lebih dulu mengeksekusi niatnya. Situasinya kini seperti balapan melawan waktu, di mana satu panggilan telepon ke Kenzo bisa menjadi perbedaan antara selamat atau hilang tanpa jejak. Sesuatu yang berbeda. Setiap tatapan Mutiara, setiap senyuman, bahkan cara gadis itu bersikap membuat Kenzo menyadari bahwa ia mulai memiliki perasaan yang lebih dalam. Perasaan itu membuatnya selalu ingin memastikan Mutiara aman dan bahagia, bahkan rela turun tangan kapan saja jika gadis itu berada dalam masalah. Persaingan pun mulai memanas. Ivan dengan segala kelicikannya berusaha memikat hati Mutiara sambil tetap menjaga hubungan pura-puranya dengan Aurel. Di sisi lain, Kenzo yang lebih tulus dan apa adanya mulai mencari cara untuk menunjukkan rasa sayangnya pada Mutiara tanpa membuat gadis itu merasa tertekan. Keadaan menjadi semakin rumit ketika kebohongan Ivan perlahan terkuak, seperti saat Aurel memergokinya berada di rumah Mutiara padahal ia mengaku hendak pergi ke rumah sakit. Di tengah situasi ini, Mutiara berada di persimpangan yang rumit. Ia mulai melihat dua sisi yang berbeda dari dua pria di hadapannya, satu yang menyimpan banyak rahasia, dan satu lagi yang perlahan tapi pasti memberikan rasa aman.